Halo adik-adik sekolah minggu semuanya. Hari ini Kak Fuye ada cerita sekolah minggu yang bagus banget. Dan cerita ini mengajarkan juga pesan firman Tuhan yang pastinya berguna untuk pertumbuhan iman adik-adik sekalian. Jangan lupa sebelum ditonton di subscribe, di like, dan di komen dulu ya. Yuk langsung kita lihat saja ceritanya ya. Di suatu tempat hiduplah 5 ekor hewan. Ada si tikus, si guguk, si kelinci, si monyet, dan si babi. Di antara kelimanya, si babi adalah hewan yang paling kuat. Lihat, ketika mereka bermain tarik tambang, si babi sendirian bisa mengalahkan 4 ekor hewan lainnya. Kuat sekali bukan? Sayangnya, si babi ini mempunyai sifat yang tidak baik. Ia sangat sombong dan suka mengejek teman-temannya. Nah, ini ya. Suatu hari, si monyet mengajak teman-temannya untuk pergi mendayung kapal. Si babi, dia juga ingin ikut, tetapi dia mengejek teman-temannya. Dia bilang, aku sendiri juga bisa. Nggak usah sama kalian, karena kalian itu payah. Kalian itu badannya lemah. Aku nggak mau mendayung kapal bersama salah satu dari kalian. Aku bisa kok mendayung kapal sendirian. Ya sudah kalau begitu. Lalu teman-temannya berpasang-pasangan berdua-berdua. Si tikus dengan si kelinci, si monyet dengan si guguk, mereka akan mendayung kapal bersama-sama. Sedangkan si babi ingin sendirian saja. Dan dia terus mengejek teman-teman yang lain. Dia bilang, kalian memang payah. Masa satu kapal harus didayung 2 ekor hewan? Aku dong hebat. Aku bisa dayung sendirian nih. Dia lalu tersenyum dan mulai naik ke kapalnya sendirian. Dan benar, lihat. Ketika mereka berada di danau, si babi dengan sangat kuat bisa melewati hewan-hewan lainnya. Wah, dia tertawa dan mengejek teman-temannya. Lihat, aku cepat sekali kan? Padahal aku sendirian. Sedangkan kalian berdua-berdua, tetapi lebih lambat dari aku. Payah sekali kalian ini. Lihat. Wow, mereka lalu berputar-putar di danau. Berputar-putar, bermain-main. Dan teman-temannya mulai mengingatkan ketika si babi mulai pergi menjauh. Mereka mengingatkan, Hei babi, kamu perginya terlalu jauh. Nanti kamu nggak bisa balik loh, mereka mengingatkan. Tetapi si babi tidak peduli. Ia malah balik mengejek. Nggak apa-apa aku jauh-jauh, aku kan kuat, nggak seperti kalian yang payah. Ya sudah, teman-temannya lalu bermain di dekat-dekat pinggir saja. Dan ketika mereka sudah cukup bermainnya, si kelinci, si monyet, si tikus, dan si guguk, mereka lalu pergi ke pinggir danau. Mereka mulai pergi ke daratan. Tetapi si babi tidak ada bersama dengan mereka. Sampai salah satu dari mereka bertanya, kemana ya si babi ya? Kok dia tidak ada ya? Di mana dia ya? Oh, rupanya si babi masih di tengah danau. Dan lihat, si babi sedang menangis. Dia menangis keras sekali sambil minta tolong. Tolong teman-teman. Tenagaku sudah habis. Aku sudah capek banget. Aku udah nggak bisa lagi nih mendayung kapal. Aku nggak kuat. Wah, ternyata si babi kehabisan tenaga. Dia nggak bisa kembali ke daratan. Dia udah kecapean. Melihat hal itu, teman-temannya mulai berpikir, wah, walaupun ia itu menyebalkan dan dari tadi mengejek kita terus, sebaiknya kita tolong saja dia. Iya, benar. Mereka berempat ingin menolong si babi. Meskipun babi itu kan sifatnya nggak baik ya kepada mereka ya. Nah, lihat. Itu si guguk, si monyet, dan si kelinci. Mereka bersama-sama. Juga dengan ada si tikus ya. Bersama-sama mereka menolong si babi yang berada di tengah danau. Lihat. Mereka akhirnya berhasil membawa si babi ke daratan.
Nah, sejak saat itu, si babi tidak lagi mengejek mereka. Ia sadar bahwa meskipun ia menyebalkan, teman-temannya mau kok menolong dia. Dia pun sekarang mau berubah. Meskipun dia lebih kuat, lebih hebat, dia tidak lagi mengejek teman-temannya. Ia mau bermain dengan sopan dan dengan sikap yang lebih baik. Menarik sekali ceritanya ya. Semoga adik-adik juga belajar ya untuk menjadi anak-anak yang baik. Bagaimana ceritanya tadi? Bagus kan? Dari cerita itu kita belajar ya tentang bagaimana kita bersikap di dalam sebuah pertemanan. Seringkali kita juga pasti punya ya teman yang menyebalkan atau yang sikapnya nggak baik kepada kita. Kalau seperti itu kita bagaimana ya? Kalau dilihat dari cerita tadi sih, walaupun tadi ada babi yang sombong, dia sikapnya juga nggak baik, tetapi saat dia mau butuh pertolongan, si tikus, si guguk, si kelinci, dan si monyet, mereka berempat tetap mau menolong si babi yang kesulitan tadi. Apabila ada teman yang kesulitan dan dia menyebalkan, kita tolong apa enggak ya? Kalau dari firman Tuhan seperti apa? Yuk kita baca sama-sama ya. Firman Tuhannya diambil dari Matius 5 ayat 44 sampai ayat 47 ya. Matius 5 ayat 44 sampai ayat 47. Yuk, Kak Fuye bacakan ya. Kalau yang ada Alkitabnya silahkan dibuka. Tetapi aku berkata kepadamu, kasihilah musuhmu dan berdoalah bagi mereka yang menganiaya kamu. Karena dengan demikianlah kamu menjadi anak-anak Bapamu yang di sorga, yang menerbitkan matahari bagi orang yang jahat dan orang yang baik, dan menurunkan hujan bagi orang yang benar dan orang yang tidak benar. Apabila kamu mengasihi orang yang mengasihi kamu, apakah upahmu? Bukankah pemungut cukai juga berbuat demikian? Dan apabila kamu hanya memberi salam kepada saudara-saudaramu saja, apakah lebihnya daripada perbuatan orang lain? Bukankah orang yang tidak mengenal Allah pun berbuat demikian? Nah, jadi di sini Tuhan Yesus mau bilang, sebagai pengikut Tuhan Yesus, kita tidak hanya mengasihi orang yang baik sama kita saja, tetapi kita juga mengasihi semua orang ya, walaupun mungkin ada orang yang sifatnya menyebalkan. Oke, seperti itu tadi ya cerita dan pesan firman Tuhannya. Semoga berguna untuk pertumbuhan iman adik-adik sekalian dan dalam pertemanan juga bisa menjadi anak yang baik sebagai pengikut Tuhan Yesus. Dadah!